Ada orang-orang yang menyerahkan diri kepadanya sungguh-sungguh dan tidak Tuhan tahu, saudara. Pak pendeta tidak tahu, istrimu tidak tahu, suamimu tidak tahu. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Yang mengerti katakan amin. Sehingga harus pastikan sendiri, saudara. Jangan suruh pastikan. Lu lihat, beta gimana? Sudah serahkan diri sama Tuhan atau belum kira-kira? Bisa juga sih tanya-tanya, tapi apa? Kamu tanya sendiri kepada Tuhan. Betul nggak kamu sudah serahkan diri sama Tuhan? Dan yang berikut, saudara. Galatia 5 ayat 24. Paulus pernah menulis begini, saudara. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi berkata bahwa orang sudah milik Tuhan tidak lagi hidup berdasarkan apa yang mereka anggap benar, apa yang mereka anggap menyenangkan, apa yang mereka anggap membuat mereka bahagia. Bukan lagi itu ukurannya, tapi apa yang membahagiakan Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang memuliakan Tuhan, apa yang kira-kiranya bisa membuat Tuhan bisa senang. Itu yang mereka lakukan. Itu yang Paulus katakan. Karena dikatakan bahwa sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sehingga pada kesempatan ini, saudara, sama dengan Matius 7 ayat 21 tadi, kita mengerti bahwa yang Tuhan mau kita fokus untuk bagaimana mengabdikan hidup kita, bagaimana kita bisa berbakti kepada Tuhan, bagaimana kita bisa hidup untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Tapi mungkin pertanyaan saudara, bagaimana saya bisa hidup seperti ini, saudara? Hidup yang berbakti, hidup yang mengabdi kepada Tuhan, hidup hanya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ada banyak praktek-prakteknya sebetulnya yang kita bisa terapkan dalam hidup kita, yang bisa kalau kita hidupi ini Tuhan tandai kita. Tapi lebih lagi ada orang-orang yang bisa lihat. Orang-orang hari ini bisa tahu sebetulnya, saudara, dari apa yang kita buat ini orang milik Tuhan atau tidak sebetulnya. Dari perkataan kita misalkan, dari apa yang kita lakukan, saudara. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kita akhirnya tidak melakukan semua tanggung jawab kita, aktivitas lain. Tapi itu hanya sarana untuk kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Jadikan misalkan pekerjaanmu sarana untuk menyenangkan Tuhan. Jadikan misalkan profesimu sarana untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kamu berkeluarga, jadikan keluargamu sarana untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau sekolah, jadikan sekolahmu sebagai sarana untuk membuat Tuhan senang, Tuhan dimuliakan. Kalau kamu punya kalau kamu punya tubuh yang sempurna ini, gunakan tubuhmu ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Mulut ini untuk memperkatakan berkat. Itu orang yang mengerti tentang menjadi milik Tuhan, saudara. Kalau kita tidak mengerti bahwa kita milik Tuhan, orang sentuh sedikit langsung maki keluar. Kenapa kita berharap, kita masih berpikir bahwa mulut saya ini milik saya? Nah, hari ini mari kita rem. Karena apa? Mulutmu adalah milik Yesus. Amin. Jadi kalau sudah marah, lebih baik diam dulu. Diam. Karena apa? Pasti kita mau ambil lagi mulut. Jadi ada orang-orang tertentu begini, saudara, tubuhnya milik Tuhan, mulut dia tahan, saudara. Mulut buat beta. Ada orang-orang tertentu, dia berkata tubuh saya serahkan sama Tuhan, tapi kaki dan tangan masih milik saya. Karena kalau saya marah, saya masih bisa tendang orang, saya masih bisa box orang. Tubuh saya yang mana? Mata saya boleh semua Tuhan miliki, mata jangan Tuhan. Saya masih punya itu. Karena kita masih pakai sembarang-sembarang yang menurut kita menyenangkan hati kita. Tapi pastikan hari ini engkau menyerahkan total hidupmu kepada Tuhan. Seluruh tubuh jiwa rohmu ada untuk mengabdi kepada Tuhan, ada untuk menyenangkan hati Tuhan, ada untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tapi ada berkata begini, wih Pak, kalau prosesnya sudah datang, wih ini sepertinya susah. Tapi kembali lagi, hidupmu milik siapa?
Jadi hari ini tahan sedikit dan berkata, tanya lagi ke diri, ini milik siapa ya? Baru saudara bisa gunakan dengan baik, saudara. Nggak mungkin kan Om Alfred punya handphone, saya langsung ambil, saya langsung pakai sesuka saya, apalagi habis pakai saya buang handphonenya. Nggak ada tuh. Kenapa? Itu namanya nggak tahu diri toh. Tapi hari ini kita mengerti, hidup saya milik Tuhan, tubuh jiwa roh saya milik Tuhan, perkataan saya, bibir saya, lidah saya milik Tuhan, mata saya milik Tuhan, seluruh milik Tuhan. Hanya harus digunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bahkan sampai di titik di mana apa yang engkau punya pun itu harus untuk menyenangkan itu. Waktumu untuk menyenangkan hati Tuhan, kesehatanmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan bukan artinya sudah lakukan semua yang rohani, semua tidak, saudara. Mungkin masih beraktivitas biasa, tapi semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau bahasa Alkitab, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, saudara.